Dan inilah lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 179. Di episode sebelumnya, Dika yang telah berhasil membius Cindy. Ia pun langsung menyuruh pria yang saat itu mengendari mobil untuk membawa mereka ke sebuah bangunan kosong di suatu tempat yang sunyi. Sesampainya di sana, Dika langsung mengikat dan membungkam mulut Cindy agar jika sudah sadar nanti, dia tak bisa berteriak ataupun melarikan diri. Singkat waktu, beberapa jam pun telah berlalu. Tampak saat itu, Kenshin yang terlihat panik, karena sudah berulang kali mencoba menghubungi Cindy, namun panggilan tersebut tak dapat tersambung. Apa yang terjadi? Tidak biasanya Cindy seperti ini, gumam Kenshin, sambil terus memikirkan Cindy. Sementara Dika, tampak saat itu, ia mengirim foto Cindy pada Tuan Firdaus. Di saat yang sama, Tuan Firdaus yang telah melihat foto yang dikirimkan Dika, beliau pun langsung menghubungi Dika. "Halo Dika, siapa wanita yang di foto ini?" tanya Tuan Firdaus, dan langsung dijawab oleh Dika. "Itu adalah foto kakak perempuan Aditya. Jika dia tahu, kalau saat ini kakak tersayangnya sedang kita sandra, dia pasti akan melepaskan kembali semua tanah yang telah ia sewa," ucap Dika. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun tersenyum, lalu berkata, "Bagus, dengan begini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi," ucap Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Tuan Firdaus, tampak saat itu, ia tertawa keras, sambil mengirimkan foto tersebut pada Aditya. "Lihat saja, beberapa saat lagi, kamu pasti akan menghubungiku, dan memohon-mohon, untuk melepaskan kakakmu ini," gumam Tuan Firdaus. Dan benar saja, belum cukup 1 menit, tiba-tiba terdengar, handphone Tuan Firdaus berdering, yang tidak lain, adalah panggilan dari Aditya. "Halo, apa kamu ingin memohon padaku, untuk melepaskan kakakmu?" ucap Tuan Firdaus, yang tak mengetahui watak asli dari Aditya. Di saat yang sama, Aditya berkata, "Tolong lepaskan Kak Cindy, dia tidak ada hubungannya dengan masalah di antara kita," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Gitu kamu menyerahkan semua surat tanah milik warga desa padaku, maka saya akan langsung melepaskan wanita itu. Tapi jika tidak, maka jangan salahkan saya, bila saya berbuat hal yang akan mempermalukanmu, dan keluargamu." Mendengar ucapan itu, mata Aditya seketika memerah, karena menahan emosi. Di sela itu, Aditya pun berkata, "Sebaiknya, urungkan niat Anda. Karena jika itu sampai terjadi, saya pun tidak akan segan menghabisi Anda dan semua anak buah Anda," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, "Hei anak muda, saat ini, kamu sedang berada di posisi yang tidak menguntungkan, jadi jangan coba untuk mengancamku. Saya beri kamu waktu 48 jam, jika kamu tidak menuruti kata-kataku, maka lihat saja, apa yang akan dilakukan orang-orangku pada kakakmu yang cantik itu," ucap Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Di saat yang sama, tiba-tiba handphone Aditya kembali berdering, tanda ada panggilan masuk, yang ternyata, panggilan yang berasal dari Kenshin. "Pasti Kenshin akan menanyakan tentang Kak Cindy," gumam Aditya, lalu menerima panggilan tersebut. "Halo Dit, apa Cindy pernah menghubungimu? Soalnya saya telpon, tapi nomornya enggak aktif," ucap Kenshin. Sementara Aditya, ia tampak diam, karena tak tahu harus berkata apa. "Halo Dit," ucap Kenshin, karena tak kunjung mendengar suara Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun menarik nafas panjang, lalu berkata, "Ken, Kak Cindy diculik," ucap Aditya. "Apa, siapa yang melakukan itu, dan dari mana kamu tahu tentang hal ini?" ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Tuan Firdaus, dialah yang melakukan semua itu," ucap Aditya, lalu menjelaskan konflik yang terjadi antara dia dan Tuan Firdaus. Setelah mendengarkan semua penjelasan Aditya, Kenshin pun berkata, "Kalau benar demikian, sekarang juga, saya akan melaporkannya pada pihak yang berwajib. Jangan Ken, karena jika itu kita lakukan, pasti Tuan Firdaus akan melakukan hal buruk pada Kak Cindy. Ditambah lagi, kita tak punya bukti yang kuat," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Saya akan mencari cara, agar bisa menyelesaikan masalah ini, dan sebelum 48 jam, kita jangan melaporkan masalah ini dulu pada pihak yang berwajib," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Memangnya apa yang akan kamu lakukan?"
Pertama-tama, saya akan mencari tempat Kak Cindy disekap dulu. Setelah itu, barulah saya akan membuat perhitungan dengan Tuan Firdaus, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun kembali berkata, "Baiklah, saya akan mengikuti saranmu," ucap Kenshin, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Aditya, ia kembali memikirkan cara agar bisa menemukan tempat Cindy disekap. Di sela itu, tiba-tiba, Aditya teringat dengan Lily, anak dari Tuan Firdaus. Mengingat hal itu, Aditya pun langsung bergegas menghubungi Lily. Sementara Lily, yang tampak saat itu, sedang shopping bersama teman-temannya, di salah satu pusat perbelanjaan ternama. Saat mendengar handphonenya berdering, Lily pun langsung menerima panggilan tersebut. "Halo Pak Xiao, ada apa?" "Saya ingin meminta bantuan padamu," ucap Aditya. "Bantuan apa?" tanya Lily. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saat ini, Dika dan ayahmu telah menculik kakak perempuanku." "Apa?" ucap Lily yang terlihat kaget. "Ya, dan saya ingin meminta padamu untuk mencari tahu di mana lokasi mereka menyekap kakakku," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Saya sangat berharap kamu bisa membantuku, karena jika tidak, maka saya berjanji, bila dia berbuat sesuatu hal buruk pada kakakku, maka saya tidak akan segan untuk membunuhnya," ancam Aditya. Mendengar ucapan itu, Lily pun langsung ketakutan. "Baba baik, sekarang juga, saya akan mencari tahu tentang lokasi yang kamu minta," ucap Lily, lalu bergegas pulang. "Li, lo mau kemana?" ucap teman-temannya, yang tampak heran dengan perubahan Lily, yang awalnya ceria, tiba-tiba menjadi ketakutan, seperti sedang melihat hantu. Saat itu, Lily tak lagi memperdulikan semua ucapan temannya, ia terus berlari menuju ke tempat dia memarkirkan mobilnya. Singkat waktu, Lily yang telah berada di rumahnya, ia pun langsung mencari-cari ayahnya. "Tunggu, jika saya menanyakan hal ini, pasti ayah tidak akan berkata jujur," gumam Lily. Di sela gumamannya itu, tiba-tiba, Lily melihat handphone milik ayahnya, yang tergeletak di atas meja, yang berada di ruang tamu. Tampak saat itu, Lily mengambil handphone tersebut, lalu mencoba memeriksa WhatsApp dan aplikasi lainnya. Dan alangkah kagetnya Lily, saat melihat foto seorang wanita, yang tampak sedang disekap di sebuah bangunan, yang berada jauh di luar kota. Setelah mendapatkan lokasi tempat Cindy disekap, Lily pun kembali meletakkan handphone tersebut ke atas meja. "Lily, kamu udah pulang," ucap Tuan Firdaus, yang membuat Lily terlihat panik. "Iya Pak," sahut Lily terbata-bata. Udah ya Pak, Lily mau mandi dulu ya," ucap Lily, lalu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Sementara Tuan Firdaus, yang tidak mengetahui apa yang baru saja dilakukan Lily, ia hanya menggelengkan kepala, saat melihat tingkah Lily barusan. Sesampainya di kamar miliknya, Lily pun langsung mengirimkan lokasi tersebut pada Aditya. Sementara Aditya, setelah mendapatkan lokasi tersebut, tanpa menunggu lama, ia pun langsung menyuruh Pastif untuk segera menyiapkan helikopter dan beberapa pengawal untuk mengikutinya ke tempat Cindy disekap. Singkat waktu, helikopter milik Aditya pun telah mendarat di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi yang dikirimkan Lily. Setelah keluar dari helikopternya, Aditya dan para pengawalnya pun kembali melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, karena jika terlalu dekat, suara dari helikopter miliknya akan membuat kedatangan mereka diketahui oleh orang yang ada di tempat penyekapan itu. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 40 menit, Aditya dan para pengawalnya pun melihat sebuah bangunan yang tidak terurus, yang berada sekitar 200 meter dari jalanan umum. Melihat beberapa kendaraan yang parkir di dekat bangunan tersebut, Aditya pun yakin, kalau saat ini, Cindy berada di dalam bangunan tersebut. Di sela itu terlihat, Aditya memberi aba-aba pada Pastif, untuk mendekati bangunan itu dengan perlahan. Tampak saat itu, setelah mendekati bangunan itu, Pastif dan dua anak buahnya pun, langsung melumpuhkan 3 orang, yang berjaga di luar bangunan. Di sela itu, terlihat, Aditya kembali memberi aba-aba pada Pastif, untuk berpencar dan masuk ke dalam bangunan itu secara bersamaan. Sementara Dika, yang saat itu sedang berada di dalam bangunan tersebut, terlihat saat itu, dia sedang menggosok-gosok pisau di pipi Cindy, yang saat itu telah sadar dari pingsannya. "Lihat saja, setelah kami mendapatkan apa yang kami mau dari Aditya, maka kami akan langsung menyingkirkanmu," ucap Dika, yang saat itu didengar oleh Aditya.
Saat itu, Aditya tak bisa berbuat apa-apa, karena takut, Dika dan 4 orang yang saat itu sedang bersamanya, akan melukai Cindy. Di saat yang sama, Aditya terus memikirkan cara, agar bisa melumpuhkan Dika dan anak buahnya. Jaraknya masih terlalu dekat. Kalau saya keluar sekarang, Dika dan anak buahnya, bisa langsung menyakiti Kak Cindy, gumam Aditya. Di sela gumamannya itu, tiba-tiba terdengar, suara mobil, yang berhenti di luar bangunan tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat, Tuan Firdaus dan beberapa orang lainnya, yang baru saja masuk ke dalam bangunan. Kalau seperti ini, makin tidak ada kesempatan untuk menolong Kak Cindy, gumam Aditya. Di saat yang sama, Aditya mengambil handphonenya, dan langsung mengirim sebuah pesan pada Kenshin. Sementara Tuan Firdaus, tampak saat itu, ia melangkah menghampiri Cindy. Oh, jadi ini, kelemahan dari si bocah tengik itu, ucap Tuan Firdaus, sembari menarik rambut Cindy, yang saat itu sedang tertunduk. Melihat Cindy diperlakukan seperti itu, emosi Aditya pun makin memuncak. Firdaus, kamu akan membayar mahal untuk semua ini, ucap Aditya, diikuti dengan setitik air mata, yang keluar dari sudut matanya, karena mencoba menahan emosinya. Di saat yang sama terlihat, Tuan Firdaus menyuruh salah satu anak buahnya, untuk melecehkan Cindy, sementara ia sendiri, tampak sedang memegang kamera, untuk merekam perbuatan anak buahnya itu. Hahaha, inilah akibatnya, jika berani bermain-main denganku. Begitu aku mendapatkan surat tanah milik warga desa, saya akan menyebarkan video ini ke internet, ucap Tuan Firdaus, diselingi dengan tawanya. Sementara anak buah Tuan Firdaus, tampak saat itu, ia mendekati Cindy, lalu menarik lengan baju Cindy hingga robek. Sementara Cindy, ia hanya bisa menangisi nasibnya saat ini. Ayo lanjutkan lagi, kapan lagi, kalian mendapatkan wanita secantik ini, ucap Tuan Firdaus, sambil terus merekam perbuatan anak buahnya itu. Sementara Aditya, yang sudah tidak bisa lagi menahan emosi, tampak saat itu, ia berdiri, dan melangkah keluar dari persembunyiannya. Di saat yang sama, Pastif yang melihat Aditya, ia pun langsung memberi isyarat pada anak buahnya untuk segera melumpuhkan orang-orang yang berada dekat dengan Cindy. Mengerti isyarat dari atasan mereka, 2 orang anak buah Pastif pun langsung menembak tangan anak buah Tuan Firdaus yang saat itu sedang melecehkan Cindy dan beberapa orang yang jaraknya paling dekat dengan Cindy. Melihat beberapa orang anak buahnya yang tiba-tiba berteriak histeris, Tuan Firdaus dan Dika pun tampak kaget, saat melihat Pastif dan 2 anak buahnya, keluar dari persembunyian mereka, sambil menembaki satu persatu orang-orang yang mereka bawa. Saat itu, Dika berinisiatif untuk menjadikan Cindy sebagai sandera, namun belum sempat melakukan hal itu. Tiba-tiba, Aditya mencekik lehernya dari belakang, dan langsung membantingnya ke lantai. Dan tak sampai di situ saja, setelah Dika tersungkur ke lantai, Aditya langsung melayangkan pukulan-pukulan ke wajah dan dada Dika, hingga membuat wajah Dika seperti tak berbentuk. Melihat semua anak buahnya telah dilumpuhkan, ditambah lagi dengan brutalnya Aditya menghajar Dika, Tuan Firdaus pun berniat untuk melarikan diri. Namun baru membalikan badannya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba, Aditya berdiri, dan langsung menarik rambut Tuan Firdaus, lalu melayangkan tinjunya, tepat di wajah Tuan Firdaus. Saat itu, tangan kiri Aditya terus menjambak rambut Tuan Firdaus, dan terus melayangkan tinjunya. Sudah kubilang, dalam urusan kita, jangan pernah melibatkan keluargaku, teriak Aditya, sambil terus meninju wajah Tuan Firdaus. Sementara Cindy, ia berusaha menghentikan amukan Aditya, namun karena mulutnya yang tertutup lakban, ia hanya bisa menangis histeris, saat melihat Aditya seperti orang kesetanan, saat menghajar Tuan Firdaus. Sampai saat dimana, Pastif membuka lakban yang menutup mulut Cindy. Aditya hentikan, teriak Cindy sambil berlari memeluk Aditya. Sudah hentikan, ucap Cindy, sambil memeluk Aditya dari belakang. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung melepaskan cengkraman tangannya dari rambut Tuan Firdaus, hingga membuat Tuan Firdaus seketika tersungkur di lantai bangunan itu. Saat itu, Tuan Firdaus seperti tak bergerak sedikit pun, entah hidup atau mati, cuma Mimin yang tahu. Sementara Dika, dari mulut dan hidungnya, tampak mengeluarkan darah, namun masih bisa bernafas, yang berarti masih hidup ya guys. Sudah ucap Cindy, diselingi isak tangisnya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.